Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Majum dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, bertemu pada Learning Journal yang ke-6, mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang dimana Learning Journal kali ini adalah pertemuan yang ke-6 yang dilaksanakan secara daring atau online, yang dimana ini juga sama seperti seminggu sebelum Lebaran. Jadi dilaksanakannya itu seperti seminggu sebelum Lebaran, yaitu daring atau online. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi sebelum memulai perkuliahan, dosen kami itu memulai perkata-perkata mohon maaf lahir dan batin. Kemudian beliau itu mengabsen kami terlebih dahulu secara online. Nah, yaitu dengan yang namanya on cam atau membuka kameranya agar kita hadir, agar kita bisa dianggap hadir. Kemudian setelah mengabsen, nah langsunglah teman-teman yang bertugas untuk presentasi langsung mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, diskusi mereka. Kemudian mereka membawakan, teman-teman yang presentasi itu membawakan tema yang berjudul penentuan rubrik koran dan pemilihan judul, lead, serta diksi dalam menarik minat pembaca. Nah, itu adalah judul atau tema yang dibahas oleh kelompok 4. Nah, kemudian yang pertama itu pembahasannya itu menentukan rubrik dan subrubrik pada halaman koran. Nah, apa sih rubrik itu? Pasti ada yang bertanya-tanya, sebagian orang yang belum mengetahuinya. Yang dimana rubrik adalah atau merupakan istilah yang sering digunakan dalam media massa. Jadi rubrik ini adalah istilah yang sering digunakan dalam media massa. Kemudian rubrik juga merupakan kepala ruang dari berbagai macam tulisan yang mengklarifikasikan berita berdasarkan kriteria tertentu. Jadi jadi rubrik ini mengklarifikasikan berita berdasarkan kriteria tertentu. Jadi bagaimana nih kriteria yang jadi rubriknya itu kayak gimana. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk menentukan rubrik pada halaman koran. Nah, pada halaman koran, cara menentukan rubrik pada halaman koran, yang dimana yang pertama itu kita harus yang namanya mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembaca. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu nih sasaran pembaca kita mau seperti apa. Apakah orang muda atau anak muda ataukah orang tua, kita mengidentifikasi. Kemudian menentukan rubrik utama. Jadi harus juga yang namanya menentukan rubrik utama. Yang ketiga ada yang namanya menentukan subrubrik. Kemudian ada yang menyesuaikan dengan struktur tata letak halaman. Kemudian yang kelima ada evaluasi dan melakukan penyesuaian. Kemudian pembahasan yang kedua tentang mengenai tujuan dan pengaruh rubrik dan subrubrik di dalam surat kabar. Nah, yang pertama itu tujuan. Nah, jadi tujuannya itu untuk memudahkan memudahkan mengisi halaman-halaman surat kabar. Jadi tujuan rubrik ini adalah memudahkan untuk mengisi halaman-halaman. Jadi memudahkan itu. Yang kedua ada memudahkan pembagian tanggung jawab redaksi. Jadi memudahkan hal tersebut juga. Di mana setiap rubrik ini harus yang namanya ada penanggung jawab. Harus ada yang namanya penanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu harus menciptakan daya tarik pembaca sehingga bisa memperbesar pangsa pasar. Nah, kemudian ada judul berita. Dan bagaimana sih cara menentukan judul berita? Jadi ini, ketika teman-teman ada yang mau membuat berita, kita harus yang namanya membuat judul terlebih dahulu. Dan bagaimana sih
cara menentukan judul berita tersebut. Nah, akan saya bahas. Nah, bagaimana cara menentukan hal tersebut? Nah, judul berita itu harus bersifat yang namanya representatif, harus yang namanya representatif. Nah, atau menggambarkan keseluruhan isi berita. Jadi harus menggambarkan keseluruhan berita yang akan kita bahas. Jadi judul berita juga secara garis besar atau secara lugas harus yang namanya menggambarkan pokok permasalahan yang akan kita bahas, harus menggambarkan hal tersebut. Nah, di antara yang tadi dijelaskan ada yang namanya syarat-syarat memilih berita. Dalam syarat-syarat memilih berita, yang pertama itu harus yang namanya provokatif. Yang kedua harus singkat dan padat. Jadi berita itu harus singkat dan padat, jelas gitu kan, harus singkat dan padat. Kemudian relevan. Kemudian ada fungsional, jadi berfungsi nih untuk dibaca. Jadi biar orang tahu tuh tentang berita ini, berita banjir tah dan lain sebagainya. Kemudian ada formal, jadi harus bersifat formal, tidak bercanda-bercanda. Kemudian yang keenam itu ada spesifik. Nah, di antara pembahasan dua tadi ada yang namanya selanjutnya itu ada lead berita dan bagaimana cara menentukan berita. Nah, ada beberapa jenis lead berita, yaitu yang pertama ada lead ringkasan, yang kedua ada lead bercerita, yang ketiga ada lead deskriptif, yang keempat ada lead kutipan, yang kelima ada lead bertanya, yang keenam ada lead menggoda. Nah, di samping lead berita dan bagaimana cara menentukan berita, ada juga yang namanya pengertian diksi dan cara memilih diksi dalam membuat berita. Ada juga pengertian diksi dan cara memilih diksi dalam membuat berita. Itu yang mana penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang jelas, yang harus terkait dengan mengetahui, memahami, kemudian menguasai dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif. Jadi harus yang namanya menggunakan kosakata secara aktif. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memilih diksi dalam membuat berita. Jadi dalam membuat berita itu harus yang namanya memperhatikan beberapa hal. Nah, apa saja sih hal tersebut? Nah, akan saya bahas. Yang pertama itu kita harus membedakan kata-kata yang memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Jadi harus membedakan kata-kata tersebut di antara denotatif dan makna konotatif. Jadi harus membedakan dua kata tersebut. Nah, kemudian yang kedua harus menggunakan kata cermat, yaitu kata-kata yang bersinonim. Yang ketiga, kita juga harus yang namanya menggunakan kata-kata yang tepat dalam ejaan. Ya, yang keempat itu ada hindari kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima itu harus waspada terhadap istilah-istilah asing. Nah, itulah hasil dari pembahasan kelompok 4 atau diskusi dari kelompok 4 yang menjelaskan mengenai penentuan rubrik koran dan pemilihan judul lead serta diksi dalam menarik minat pembaca. Itu adalah diskusi pada pertemuan keempat. Nah, dan diakhiri dengan sesi dokumentasi, yaitu screenshot. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin kita bisa bertemu lagi di learning journal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.